Hai teman-teman, di sini saya Lutfiana akan menjelaskan mengenai pengujian mutu minyak atsiri dari tanaman nilam sesuai dengan prosedur laboratorium. Di sini saya menggunakan studi literatur untuk menjelaskannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih minyak atsiri itu apa? Jadi, minyak atsiri adalah produk cair hasil destilasi uap air dari bagian tanaman tertentu yang menghasilkan rasa maupun aroma. Biasanya, minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku dalam penyedap rasa maupun pewangi. Proses produksi minyak atsiri dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu pressing, kemudian ekstraksi, yang terakhir yaitu penyulingan. Produksi minyak atsiri merupakan proses yang sangat kompleks, sehingga dibutuhkan peningkatan efisiensi produksi. Salah satunya dengan cara meningkatkan mutu dari minyak atsiri. Berikut merupakan syarat mutu minyak nilam. Yang pertama, bobot jenis. Syaratnya sekitar 0,943 sampai 0,983. Kemudian indeks biasnya 1,506 hingga 1,516. Kemudian putaran optik. Selanjutnya kelarutan dalam alkohol, bilangan asam dan bilangan ester maksimum, dan kadar patkoli alkoholnya yaitu minimal 31%. Ngomong-ngomong tentang pengujian mutu minyak, tahu nggak sih tempatnya di mana? Jadi tempat pengujian mutu minyak atsiri itu di Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau biasa disebut Balitro. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu ada neraca, polarimeter, refraktometer, kromatografi, pignometer, dan lain sebagainya. Kemudian bahan pereaksi yang digunakan adalah alkohol, HCl, KOH, boraks, dan indikator PP. Berikut merupakan analisis mutu yang dilakukan mengikuti standar nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bobot jenis. Jadi, caranya yaitu pignometer kosong yang telah diketahui bobotnya diisi minyak nilam kemudian ditimbang. Diukur pula bobot pignometer yang berisi air dan suhu dalam neraca yang kemudian dicatat. Perbandingan bobot minyak dan air menunjukkan bobot jenisnya. Selanjutnya yaitu putaran optik. Minyak nilam seberat 10 cc dimasukkan ke dalam tabung polarimeter dan diukur putaran optiknya pada alat polarimeter. Selanjutnya indeks bias. 1 tetes minyak atsiri yang dihasilkan diukur dalam refraktometer dan dicatat suhunya. Selanjutnya bilangan asam. Jadi 1,5 hingga 2,5 gram minyak nilam ditambahkan 10 ml alkohol serta beberapa tetes indikator PP. Kemudian diiterasi dengan KOH hingga berwarna merah muda. Kemudian bilangan ester merupakan kelanjutan dari bilangan asam. Selanjutnya yang terakhir kadar patkoli alkohol. Kadar patkoli alkohol diukur dengan menggunakan gas kromatografi pada kondisi kolom karbowak 20 M. Selanjutnya detektor ionisasi dinyalakan dan gas pendorong nitrogen, suhu injektor, suhu detektor, suhu kolom semuanya dinyalakan. Nah, berikut merupakan studi kasus hasil analisis contoh minyak nilam dari Garut dan Manoko Lembang di Laboratorium Balitro pada 2004. Sampel yang digunakan adalah sampel Garut dan Manoko. Karakteristik yang dilihat yaitu bobot jenis, indeks bias, putaran optik, kelarutan, bilangan asam, bilangan ester, dan patkoli alkohol. Nah, untuk melihat ini merupakan syarat mutu minyak nilam yang telah dijelaskan tadi. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, pada kolom yang saya lingkari warna merah itu sudah memenuhi standar SNI, sedangkan yang tidak ada masih belum memenuhi standar mutu SNI. Pada semua sampel tidak ada yang 100% lolos standar SNI. Namun, ada satu yang hampir mendekati yaitu pada Garut 1 di mana hanya bilangan ester yang tidak lolos dalam standar mutu. Bilangan ester yang
memenuhi standar mutu harusnya adalah 10. Kemudian ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya standar mutu, yaitu yang pertama, adanya perbaikan produk menyesuaikan dengan standar mutu yang telah ada. Selanjutnya yaitu mencegah dan menghilangkan hambatan perdagangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daerah penjualan produk, dan yang terakhir yaitu memudahkan terjadinya kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya kutip. Terima kasih.